Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kebaikan, begitu banyak nikmat di dalam kehidupan dunia ini, yang telah memudahkan seluruh urusan kita, apakah diniyah atau duniawiyah, urusan agama ataupun urusan dunia kita. Semua ini tidak terlepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah yang mencipta kita dan setelah itu yang memberi kita rezeki. Yang rezekinya, kebaikannya tentunya tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hingga. Kita hanya bisa mensyukurinya. Apakah dengan i'tiraf, pengakuan di dalam hati bahwa seluruh kebaikan yang kita dapat semata dari Allah, atau dengan mengucapkan dengan lisan memuji pemberi nikmat. Demikian pula mengamalkan ketaatan dengan sebab nikmat tersebut. Karena kapan kita lalai dari yang memberi kita nikmat, maka kita akan masuk dalam golongan yang merugi, dan kita akan masuk di dalam golongan yang berpenyakit di dalam umat Islam. Kita sebagai muslim, penyakit yang paling ditakuti bukanlah kemiskinan. Kata Nabi, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan kepada kalian. Jadi penyakit yang ditakutkan kepada kita bukan kemiskinan, bukan pula sakit berupa dhahiriyah, sakit badan. Bukan pula kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya buah-buahan dan makanan. Tapi penyakit yang paling ditakutkan adalah penyakit hati, lalai dari akhirat. Ini yang paling ditakuti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di Quran, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia itu
hisab mereka, kata Allah di Quran. Telah dekat hisabnya. Kita tahu bersama, kita ini kan umat terakhir, umat ke-70. Tidak ada lagi umat setelah kita, tidak ada lagi setelah kita kecuali hari kiamat. Makanya Allah katakan telah dekat hisabnya manusia, hisabnya kita semua ini telah dekat. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sementara mereka berada dalam kelalaian dan berpaling. Ini yang masalah. Hisab telah dekat, tapi kita lalai. Hisab telah dekat, tapi kita berpaling. Hati tidak memikirkan lagi akhirat. Amalan kebaikan sedikit, walaupun ilmu tersebar di tengah kita, tapi yang beramal sedikit. Sibuk dengan dunia, lupa kalau dia akan meninggal. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah beliau komentari ayat ini. Mereka lalai, mereka berpaling karena kecintaan mereka terhadap dunia. Dan karena kecintaannya terhadap dunia, berpalinglah mereka dari persiapan menuju akhirat. Ini sebab dasar dan pokok. Kita terlalu cinta dunia, melihat yang zahir, indah dan hijaunya kehidupan dunia ini. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir, yang nampak dari kehidupan dunia, sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Sehingga cinta dunia, lupa akhirat, membuat kita panjang angan-angan, membuat kita lebih memikirkan bagaimana hidup panjang, menikmati kehidupan dunia. Padahal ini berbahaya. Orang kalau sudah seperti itu, Allah katakan di Quran, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka makan. Ini kalau orang sudah seperti itu, sudah panjang angan-angan, cinta dunia, lalai dari akhirat. Allah katakan darhum, biarkan mereka, tinggalkan. Ya'kulu, untuk makan, wa yatamatta'u, dan bersenang-senang, wa yulhihim al-amal, dan biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Banyak orang ketika sudah tertipu dengan dunia, dia sudah tertipu dengan anak yang dia punya, dia sudah tertipu dengan harta yang dia miliki. Gampang kalau sakit, tinggal berobat, tinggal ini, tinggal itu. Dia lupa bagaimanapun dia lakukan usaha, pasti dia akan jalan menuju Allah kembali kepadanya. Tapi mereka lupa karena kehidupan dunia. Makin tua, anak cucu Adam
maka tumbuh juga cintanya kepada dunia dan panjangnya angan-angannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'hutnan wa yakburu ma'hutnatan. Anak cucu Adam itu akan bertumbuh. Kita tidak perhatikan diri kita, kita tumbuh dari mani menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging ditupruk. Kita tinggal di dalam perut ibu kita 9 bulan. Yang kita butuhkan tidak banyak. Kita hanya makan, bahkan sumber makan kita adalah darah dari dalam rahim ibu kita. Itu pun sedikit. Setelah keluar, maka akan besar kepada kita, tumbuh bersama tumbuhnya kita 2 hal, kata Nabi. Apa itu? Hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angannya. Kita keluar di bumi ini, coba perhatikan. Ini bukti dari ucapan Nabi ini. Kita keluar, tadinya hanya butuh sedikit makanan di dalam rahim. Mulai kita butuh air susu ibu kita. Setahun, mulai kita butuh hal yang lain. 2 tahun, kita sudah putus dari ASI ibu kita. Kita sudah makan bubur. Mulai beda, kita tidak mau lagi air susu ibu kita. Bertumbuh kecintaan kita terhadap dunia. Makin besar, kebutuhan kita nasi, sudah ada tambahan lain. Besar lagi kita, sudah mulai kita berpikir, saya butuh istri. Sudah dikasih istri, mulai lagi kita pikir, butuh anak. Begitu seterusnya. Ketika kita dikasih semua itu, maka muncullah kecintaan terhadap dunia dan panjang angan-angan. Mulailah kita tidak ingin berpisah dengan yang ada di sekitar kita. Mulailah seorang suami ingin hidup terus dengan istrinya. Seorang istri menginginkan suaminya selalu bersamanya. Bahkan ada di antara istri yang mengatakan, kalau saya meninggal, jangan kamu menikah. Mulai panjang angan-angannya. Itu namanya panjang angan-angan. Makin tua umur, makin begitu. Hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angannya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memutus ini, kita mukmin dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak mengingat mati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil laddat al-maut." Perbanyak mengingat penghancur segala kenikmatan, penghancur angan-angan tadi. Bahwa kamu akan mati. Kata Allah kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau wahai Muhammad akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Nabi Muhammad itu dikatakan, innaka mayyit. Kamu akan meninggal. Dan nyata, Nabi kita sudah meninggal. Di umur 63 tahun. Wa innahum mayyitun, untuk kita, saya, kita semua. Dan mereka umatmu akan meninggal. Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal. Ini turun ayat ini mereka belum meninggal. Turun ayat ini Nabi belum meninggal. Nabi meninggal.
Abu Bakar meninggal 2 tahun berikutnya. Umar meninggal di 12 tahun berikutnya. Utsman meninggal. Ali meninggal. Meninggal semuanya. Dan kita juga lagi antri. Ingat itu. Sepanjang apapun angan kita untuk hidup, sebanyak apapun cinta kita kepada dunia, ingat, dunia ini kita akan tinggalkan. Kalau tidak, dia akan meninggalkan kita. 2 saja. Kita kan tidak dengar musibah akhir-akhir ini. Mereka, ada di antara mereka yang tidak meninggal. Tapi apakah dunia tidak meninggalkannya? Dunianya meninggalkannya. Tidak ada rumahnya, tidak ada lagi tokonya. Dunianya meninggalkannya. Kalau tidak meninggal ya begitu, ditinggalkan. Begitulah kita. Makanya Nabi SAW katakan, perbanyak mengingat yang namanya penghancur segala kenikmatan ini. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk ziarah kubur sering-sering. Jangan sekali setahun, mau id baru pergi. Terus harus kuburan keluarga. Enggak, biar kuburan orang lain ziarah. Enggak harus kuburan keluarga. Karena kalau kita tunggu kuburan keluarga, kalau dikubur di kampung, kita di Sidrap. Kuburan keluarga tadi di mana? Di Makassar. Kapan kita pergi? Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Perhatikan maksudnya. Perhatikan maksudnya. Dulu kata Nabi, saya melarang kalian dari ziarah kubur. Dulu di awal Islam dilarang sebelum kuat keyakinan. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Tapi sekarang ziarah oleh kubur. Sesungguhnya menziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Tujuannya mengingat mati. Kenapa kita disuruh ziarah kubur? Supaya kita nanti sekarang berada di atas tanah, nanti kita akan berada di bawahnya itu. Makanya ada doanya kalau kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin. Dan di antara doanya, inna bikum lalahikun. Kami akan ikut kepada kalian. Mau tidak mau, kita akan ke sana. Maka mengingat mati, ini obat dari penyakit lalai dari akhirat. Ini adalah obat dari penyakit lalai dari akhirat. Ketika dunia ini menipu kita, maka kita akan jauh dari masjid. Kita akan jauh dari sholat. Bahkan tadinya kita mungkin sering cari majelis ilmu, tapi kapan dunia menyibukkan kita, pasti kita tidak ada di majelis. Pasti kita kalau ditanya, kenapa tidak pernah lihat? Hai, banyak sekali pekerjaan. Jawaban itu. Itu tandanya jangan merasa bahwa banyak pekerjaan adalah udzur untuk beribadah. Itu menunjukkan kita telah lalai. Hati-hati. Iya, Allah Subhanahu wa taala, jika kita telah lalai, Allah akan membiarkan kita makan, kita bernikmat-nikmat. Dia akan membiarkan sampai akan datang waktunya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kita tiba-tiba. Akan mengambil kita tiba-tiba. Iya. Kata Allah, hatta idza farihu bima utu farihu akhadna baktah, kata Allah. Sehingga ketika mereka sudah berbahagia, bergembira dengan apa yang kami kasih kepada mereka, ada usaha, ada terus hasilnya.
dimudahkan terus, makin lalai. Kami ambil dia tiba-tiba. Disitulah muncul ucapan kita, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan. Rabb, kembalikan saya agar supaya saya bisa beramal soleh. Macam-macam yang dia inginkan, meminta kembali kepada Allah, tapi tidak mungkin lagi. Allah hanya akan menjawab, kalla innaha hiya kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak akan lagi mungkin. Itu hanyalah sekedar ucapan yang dia ucapkan saja, sekedar ucapan yang tidak akan mungkin bisa terwujud. Karena namanya ajal tidak akan pernah diakhirkan, tidak akan pernah dimajukan. Tidak mungkin lagi. Ini bahaya. Makanya harus kita, bagaimanapun kehidupan dunia ini kita punya, kita harus ingat kita akan meninggalkannya. Kita akan meninggalkannya. Harus kita ingat yang namanya kematian. Karena dengan mengingat yang namanya kematian, pertama, kita tidak akan lalai dengan kehidupan dunia. Bagaimanapun dunia itu datang kepada kita. Kedua, kita juga tidak akan meremehkan yang namanya dosa. Ketika kita ingat mati, maka dosa itu tidak akan kita remehkan, karena kita takut kita disiksa dengan dosa itu. Tapi kapan kita lupa mati, lupa kalau kita akan keluar dari kehidupan dunia ini, maka sangat mudah maksiat itu dilakukan, sangat mudah pelanggaran itu dilakukan. Iya, sangat kita khusyuk dan khawatir kalau kehidupan dunia itu lewat, sementara kalau ada akhirat kita gelisah. Orang bisa bertahan berjam-jam scroll HP-nya, berjam-jam, tapi kalau Quran tidak bisa bertahan. Kenapa? Ini kelalaian. Kita sudah lalai dengan kehidupan dunia yang ada di hadapan kita. Lupa kalau apa yang kita nonton itu akan ditanya. Apa yang kita ketik akan ditanya. Semuanya akan hadir di hadapan kita. Kita lupa firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Kita lupa apabila bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya, dan bumi ini mengeluarkan isinya kita yang dikuburkan, mengeluarkan isinya. Karena pada hari itu ketika sangkakala ditiup, kita semua akan keluar. Bahkan kata Allah, ka'annahum jaradum muntashir, seakan-akan mereka belalang yang lagi kumpul diusir, langsung keluar begitu. Satu kali waktu seluruh dunia ini menuju padang mahsyar. Kita kadang lupa itu. Ketika bumi ini akan mengeluarkan afqalaha, kita hafal ini ayat surat, kita sering dengar. Tapi kelalaian dunia membuat kita punya telinga, tapi kita tidak paham apa yang kita dengar. Kita tidak paham bahwa bagaimana keadaan ketika bumi ini mengeluarkan isinya. Wa qalal insanu ma laha, ketika itu manusia akan berkata, ada apa ini? Apa yang terjadi? Karena manusia waktu itu tidak mabuk, tapi kamu akan melihat dia seperti orang mabuk.
yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi ini akan menceritakan beritanya. Seorang hamba si fulan pernah berjalan di atasku, melakukan kebaikan. Hambaku si fulan pernah juga berjalan di atasku, melakukan keburukan. Dia ceritakan. Rob kita yang membuat dia bisa berbicara. Ia membuat dia bisa berbicara. Tuhan kita yang menciptakan bumi dan yang menciptakan kita. Maka kata Allah, "Faman ya'mal." Ini yang kita lupakan. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kita lupa. Siapa yang, ini kita lupain dua ayat terakhir. Siapa yang melakukan amalan kebaikan sebesar dzarrah, dia akan melihatnya. Dan siapa yang melakukan amalan keburukan sebesar dzarrah, dia akan melihatnya. Semua akan hadir nanti di hadapan kita. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Pada hari itu setiap jiwa kita semua ini akan mendapatkan apa yang kita lakukan hadir di hadapan kita. Hadir di hadapan kita. Berupa kebaikan. Demikian pula apapun yang kita amalkan berupa keburukan akan hadir di hadapan kita. Dan Allah akan bertanya kepada kita, tidak akan kita didolimi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, halaka udur, kamu punya udur enggak? Hal tungkiru min hadza syai'a, apakah ada yang kamu ingkari dari catatan itu? Itu akan ditanya, hadir di hadapan kita. Ini harus kita paham. Di dunia ini, bagaimanapun kita hidup, kita akan dikembalikan kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Sungguh mereka hanya kepada Allah akan dikembalikan. Wa ilaihi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah dikembalikan seluruh urusan. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya makanan yang kita punya, banyaknya nikmat, terus kita hanya makan dan bernikmat-nikmat tanpa kita ingat bahwa kita akan meninggalkan nikmat itu, dan tanpa kita ingat bahwa nikmat itu akan ditanyakan kepada kita. Kita lupa, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya betul-betul ketika hari itu tentang nikmat yang diberikan kepada kalian. Akan ditanya umur kita, umur secara total, dan umur di masa muda. Akan ditanya kita satu persatu. Di mana kita habiskan umur secara umum, dan di mana kita usangkan itu masa muda, masa kuat. Jangan sampai sebagian kita ada yang mengatakan nanti saja kita tua baru kita perbaiki. Enggak, masalahnya masa muda akan ditanya. Coba yang akan ditanya hanya masa tua, bolehlah kita berkata seperti itu. Tapi masalahnya masa muda akan ditanya. Di mana kita usangkan harta yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, akan ditanya, di mana kamu dapat dan di mana kamu belanjakan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa penerjemah. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah
tanpa penerjemah. Akan ditanya semuanya. Bahkan kita tidak akan mungkin bergeser di padang mahsyar sampai ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita akan ditanya satu-satu, dihisab. Makanya datang ucapan Umar radhiyallahu taala anhu yang terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Hisab dirimu. Hari ini apa yang dilakukan berupa kebaikan? Hari kemarin apa? Sebelum nanti kita dihisab. Hisab harta kita. Ini saya dapat dari mana? Sebelum besok ditanya, kamu dapat dari mana? Ini saya belanjakan kemana? Sebelum besok ditanya, kamu belanjakan kemana? Hisab dulu. Sebelum kita dihisab. Ucapan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Gimana dengan sholat? Kita lalai atau orang yang menjaganya? Kapan kita lalai dari sholat? Celaka. Allah subhanahu wa ta'ala, kita pahami bersama firman Allah, fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Periksa sebelum nanti kita ditanya. Karena sholat akan ditanya, akan dihisab. Bagaimana kita punya sholat, baik atau tidak baik. Quran, semua kita punya Quran, alhamdulillah. Ada di rumah, bahkan kita ada Quran di HP. Gimana itu? Aplikasi apa yang paling sering kita buka? Quran atau WA? Sama-sama aplikasi. Atau YouTube, Facebook, TikTok. Apa yang sering? Jangan sampai kita masuk di ayat yang Nabi SAW katakan ketika beliau mengadukan kaumnya kepada Allah. Wa qala Rasul, berkata Rasul Nabi Muhammad, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sungguh kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Bukan tidak ada Quran, tapi kita tinggalkan. Nih ya, nanti Ramadan baru sibuk. Mana itu Quran dulu? Sudah berdebu di atas lemari, robek. Iya. Di Quran baru, di Ramadan baru download Quran di HP. Ya apalagi gunanya? Itu pun kalau download di HP, kita baca Quran. Sebentar muncul notif WA. Lanjut lagi bercakap, baca Quran 1 menit, bercakap 1 jam. Setelah itu lagi tangan bergerak sendiri ke YouTube. Ini masalah kita. Ini masalah lalai dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita masuk di sini. Gimana dengan Quran kita ini? Jangan sampai kita masuk di sini. Curhatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita kaumnya telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang dihajar, dijauhi, ditinggalkan. Tentunya ini diingatkan supaya kita tidak masuk di situ. Dari tobat gimana? Dari tobat, apakah kita juga lalai darinya? Nabi SAW itu sering bertobat
sering beristighfar. Dalam semajelis kadang 70 kali lebih, kadang dalam sehari 100 kali. Kita gimana? Jangan sampai nanti ruh di tenggorokan baru kita mau bertobat. Kata Nabi, la tumhil, jangan pernah kamu undur, jangan pernah kamu akhirkan. Bahaya. Punya kita hari ini, besok bukan punya kita. La tadri nafsun mada taksibu goda. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia bisa lakukan besok. Tidak ada. Kita ini cuma berencana. Insya Allah, ya, saya cuma berencana ini sebentar. Habis Isya saya kembali ke Makassar. Saya berencana besok insya Allah langsung mengajar di pesantren. Tapi itu rencana. Kita bilang insya Allah, jika Allah mau. Kenapa kita bilang insya Allah? Besok bukan punyata. Punyata itu hari ini. Punyata ini sekarang. Besok bukan punyata. Tidak ada yang tahu apa yang dia bisa lakukan besok. Rencana bisa. Kita harus punya rencana, punya cita-cita, punya niat. Tapi memastikan terjadi tidak bisa. Bukan di tangan kita itu. Kita tidak tahu di mana kita meninggal. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di negeri mana dia mati. Jangan sampai kita mengira, oh, saya akan meninggal di Sidrap, beli memang di kuburan. Enggak usah beli, nanti. Kita tidak tahu, siapa tahu kita meninggal di Makkah, alhamdulillah. Dikubur di Makkah. Masa nanti kita diangkat lagi dari Makkah ke Sidrap gara-gara ada kuburan yang kita mau pakai? Enggak usah kapting kuburan. Kita tidak tahu kita akan meninggal di mana. Terlalu panjang angan-angan kita, terlalu yakin kalau kita akan meninggal di tempat itu. Enggak, kita tidak tahu. Bahkan kalau kita memang akan ditakdirkan meninggal di sebuah tempat, kita akan ke sana walaupun kita tidak pernah ke sana. Walaupun kita tidak pernah ke sana. Tapi kalau ditakdirkan meninggal di sana, akan ke sana. Innallaha idza arada qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha haja. Kata Nabi SAW, sungguh Allah jika ingin mewafatkan seorang di sebuah daerah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia punya kebutuhan ke sana. Akhirnya dia ke sana meninggal. Tidak bisa kita bilang, coba kamu tidak keluar. Coba kamu, tidak bisa, itu sudah takdir. Kita hanya bisa katakan qadarullah ma syaa fa'al. Takdir. Apa yang dia inginkan pasti terjadi. Ini yang membuat kita tidak boleh kita akhirkan yang namanya tobat. Tidak boleh kita akhirkan yang namanya istighfar. Setiap hari harus kita bertobat. Karena setiap saat Allah buka pintu tobatnya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar. Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya pada malam hari untuk menerima tobatnya orang melakukan kesalahan di siang hari. Tobat saja, tidak usah tunggu kapan gitu. Lakukan kesalahan, istighfar. Jangan tunggu berlalu masa. Kita harus mengikutkan perbuatan baik, yaitu tobat dengan kejahatan yang kita lakukan. Karena kita ini pasti jatuh dalam kesalahan, maka harus ada namanya tobat. Jangan sampai nanti setelah hati keras baru kita berkata ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan sampai nanti baru kita bilang duhai seandainya saya mempersiapkan sesuatu untuk kehidupanku ini, kehidupan akhirat. Jangan sampai nanti baru kita bilang begitu. Jangan sampai nanti baru kita bilang ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai seandainya, sekiranya saya tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya cintai, yang membuat saya jauh dari Allah. Jangan sampai begitu nanti baru kita bilang ya laitani, duhai seandainya. Jangan sampai nanti baru kita bilang ya hasrata
Ma faradtu fi jambillah, duhai menyesalnya saya atas kelalaianku dia terkait dengan hak dan peribadatan kepada Allah. Jangan sampai nanti baru kita menyesal. Nah, sekarang kita tobat, kita kembali kepada Allah, ya, kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat yang namanya kematian. Dan ini tentunya dengan kita melakukan hal-hal yang membuat kita bisa mengingat mati. Di antaranya tadi kita ziarah kubur, kita mengingat mati dengannya. Kita juga berteman dengan teman-teman yang baik yang membuat kita ingat akhirat. Lebih baik kita bersabar dengan orang miskin beribadah kepada Allah daripada orang kaya tapi lalai dari Allah. Lebih baik sabar dengan miskin. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarkan dirimu, kata Allah, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Lebih baik. Kata Nabi, la tusahib illa mu'min wa la yakul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan yang beriman. Jangan memakan makananmu kecuali yang bertakwa. Karena ini akan mengingatkan kita akhirat, mengingatkan kita, dan akan menjadikan kita sebagai orang baik, orang yang menggunakan kehidupan ini dengan bijak. Umur akan berlalu, dunia ini kita pasti akan tinggalkan. Maka kita harus berbekal, dan bekal yang berguna adalah amalan, ketakwaan dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah takwa yang memang mereka lah yang menjadi penduduk surga. Surga disiapkan untuknya. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Mereka lah yang akan masuk di awal akhirat, di kuburan, dengan penuh kebahagiaan ketika datang di kuburannya wajah yang putih bersih yang berkata, ana amalukas soleh, saya adalah amalan solehmu. Berbekal dengan amalan-amalan jariah yang pahalanya itu mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, karena kita butuh amalan banyak sementara umur kita pendek. Maka caranya adalah beramal dan memikirkan bagaimana amalan ini adalah masih bisa berguna setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal, intinya marilah kita berbekal dengan apapun yang kita bisa lakukan berupa kebaikan, dan meninggalkan apapun yang kita tahu berupa dosa dan maksiat. Karena dengan ini sekali lagi kita akan selamat. Dengan ini kita akan beruntung. Tanpa amal soleh kita tidak bisa selamat, tidak bisa beruntung. Kita akan merugi, rugi dunia, rugi akhirat. Ini yang bisa kami ingatkan terkait dengan judul yang dikasih pada kajian Maghrib Isya ini, itu bahaya lalai dari akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah dan kelirunya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan.
Kami mohon maaf dari hal tersebut. Kita tutup karena sudah mau masuk Isya. Sudah mau? Mau ya? Ya? 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, Pak, boleh. Untuk kita gunakan waktu sedikit. Kalau tidak ada, maka kita tutup persiapan Isya. Tidak ada berarti. Alhamdulillah. Diam berarti tidak ada. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.